Persib untuk kedua kalinya gagal mempertahankan kedudukan. Setelah imbang 2-2 dengan PSTNI di pekan kedua, kini hasil yang sama diraih saat melawan Borneo FC di pekan ke-7. Kedua pertandingan tersebut berakhir imbang setelah gawang Persib jebol di menit-menit akhir. Dari pertandingan melawan Borneo, terdapat hal menarik dari gerak-gerik yang ditunjukkan Maitimo, Kole, dan Essien sebelum, saat dan sesudah pertandingan. Setelah pertandingan dengan Borneo usai, Maitimo dan SVD terekam dalam sebuah video sedang berjalan sembari berbincang dengan senyum mengembang. Maitimo bahkan melanjutkan tur tawanya dalam bus. Ia diketahui tertawa di kala suasana tim sedang lara. Tak ada yang tahu alasan mengapa ia tertawa, besar kemungkinan karena ia merasa bahwa hasil imbang itu bukan merupakan tanggung jawabnya karena ia hanya bermain 7 menit. Lalu dapat menggaransi dirinya untuk memisahkan diri dari duka pemain lainnya. Sedangkan Kole tak mau ketinggalan dalam menarik perhatian publik dengan mengajak warga Twitter untuk mengikuti IG-nya beberapa jam sebelum pertandingan. Sampai sini, belum ada masalah sampai kemudian ia terlibat adu cakap dengan beberapa akun bobotoh. Sebagian besar mereka yang membalas tweet tersebut meyakinkannya untuk mencetak gol terlebih dahulu, lalu akan tiba saatnya ia akan di-follow beramai-ramai. Dalam pembelaannya, ia merasa belum dapat mencetak gol karena menit bermain yang minim. Ia pun mempertanyakan mengapa ia perlu mencetak gol pertamanya agar mendapat follow dan dukungan dari supporter. Lain lagi dengan Essien. Sejak kehadirannya di keluarga besar Persib, Essien menunjukkan bahwa ia tak seserius yang orang lain bayangkan. Dado mengaku terkejut mengetahui Essien merupakan sosok yang humoris. Ia pun menjadi salah satu pencair suasana Persib dalam latihan dan kegiatan di luar lapangan. Di YouTube, tersebar beraneka ragam tingkah jenaka Essien. Mulai dari memimpin pemain Persib melakukan Viking Club saat sesi foto klub, mengganggu wawancara Wak Haji saat tim menggelar tasyakur di pondok pesantren, menyindir penampilan rapi hand-hand saat latihan, sampai menjadi pemotong rumput di lapang Arca Manik di sela-sela latihan. Namun, persona Essien ternyata ditampilkan pada semua kesempatan. Masih ada senyum tipis terbit dalam gesturnya setelah gagal mengeksekusi penalti ke gawang Borneo. Penalti krusial karena bisa mengunci kemenangan dengan selisih 2 gol. Essien kala itu mungkin ingin menjadi bahan tawa pendukung Borneo. Tawa yang kemudian pecah karena pada akhirnya Borneo dapat menyamakan kedudukan. Selain itu, ia melanggar instruksi Janur karena eksekutor penalti adalah Vlado. Otoritas Janur sebagai pelatih di mata Essien perlu dipertanyakan. Apalagi, penalti ke gawang Borneo adalah kali kedua ia menjadi eksekutor penalti. Entah tindakan apa yang dilakukan Janur ketika Essien menjadi eksekutor penalti ke gawang Persipura. Belakangan, Umu sebagai manajer merasa perlu ada evaluasi terkait sikap main-main Essien dan Kole saat latihan. Ia merasa keduanya tak serius ketika latihan. Umu pun merasa perlu berbicara dengan Maitimo karena menganggap Maitimo tidak ikut bertanggung jawab dan merasakan hasil buruk bersama pemain lainnya. Memang miris evaluasi terkait sikap pemain saat latihan dan pertandingan dilakukan oleh manajer. Hingga kita mengetahui bahwa kuasa Janur hanya sebatas dalam ranah teknis. Bagaimanapun, Janur tetap perlu memegang kendali atas diri Essien, juga seluruh pemain, sehingga tak ada pemain yang merasa punya wewenang atas instruksinya selama berada di lapangan. Intervensi seharusnya tidak perlu terjadi apabila pemain-pemain tersebut mau mempelajari kultur yang ada dalam tubuh Persib termasuk bagaimana bobotoh memperlakukan para pemainnya. Mereka perlu melihat gestur dan sikap yang diperlihatkan Vlado. Persib